Dr. Trisna. Baik, mohon izin, mungkin kita mulai Bapak Ibu sekalian ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Yang terhormat Ketua Dewan Penasehat Dr. Umar Wahid, kemudian Ketua Dewan Pakar Apkesmi Prof. Nila, juga anggota Dewan Pakar Dewan Penasehat Pak Frans, serta Bapak Ibu sekalian jajaran pengurus DPP Apkesmi yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali setelah hampir kurang lebih sebulan kita break dulu ya, karena masuk di bulan Ramadan, dan alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali bersama-sama. Intinya malam hari ini adalah kita ingin kembali silaturahmi dan halal bihalal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Sebelum lebih lanjut, atas nama pribadi saya menyampaikan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu sekalian, ya karena malam hari ini juga Pak Umar masih ada pertemuan yang lain, mungkin untuk mengawali acara silaturahmi kita pada malam hari ini, saya persilahkan Pak Umar untuk menyampaikan arahannya dan mungkin masukan-masukan untuk langkah kita ke depan untuk kemajuan Apkesmi dan Puskesmas se-Indonesia. Untuk itu saya persilahkan Pak Umar. Terima kasih Pak Ketua Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua Dewan Pakar Ibu Profesor Nila Muluk, dan anggota Dewan Pakar dan Dewan Penasehat, Pak Ketua Umum Dr. Trisna dan seluruh jajaran, teman-teman pengurus wilayah dan seluruh anggota Apkesmi yang saya hormati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama-tama tentu atas nama pribadi dan atas nama Dewan Penasehat menyampaikan ucapan selamat mensyukuri Idul Fitri 1442 Hijriah. Kami mohon maaf lahir batin ya. Mungkin salah satunya adalah karena kami kurang bisa aktif ya sehubungan dengan pandemi ini ya. Halal bihalal itu adalah pertemuan silaturahim sebetulnya ya, yang khas Indonesia, yang bisa kita katakan menjadi budaya Indonesia. Dalam pertemuan halal bihalal ini adalah implementasi dari, yang pertama implementasi dari rasa syukur kita kehadirat Allah, karena Allah telah memberikan karunia, memberikan nikmatnya kepada kita bisa menjalani bulan suci, bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini, bulan yang penuh keberkahan, penuh rahmat, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Itu betul kita syukuri. Yang kedua, ini juga adalah yang kita untuk bisa saling memaafkan ya secara virtual, secara tatap muka, biasanya lewat WA. Saya melihat bahwa dalam 2 tahun terakhir ini memang pandemi ini salah satu manfaatnya adalah
mendekatkan jarak kita yang jauh ya. Saya rasanya secara pribadi belum pernah ketemu sama Pak Ketua Umum ya, Pak Ketua Umum ya. Siap. Tapi secara virtual apal banget gitu ya. Suaranya aja udah dengar. Jadi ini kalau ketemu insya Allah nggak bakal lupa ya. Nah, itu patut kita syukuri ya. Kemudian tadi kita sudah mulai diskusi ringan ya. Saya berterima kasih kepada Prof. Nila ya dan Prof. Muluk ya, dua orang Menteri Kesehatan kita yang terdahulu ya. Prof. Farid adalah peletak dasar dari konsep paradigma sehat dan juga peran dokter keluarga di masyarakat ya. Prof. Nila banyak membuat kebijakan yang sebagai implementasi dari konsep itu, dan satu hal yang sangat khusus dari Prof. Nila adalah perhatiannya terhadap fasilitas kesehatan di daerah ya. Saya sebagai yang paling tua dan yang dituakan di Arsada merasakan betul dukungan Prof. Nila sebagai Menteri Kesehatan pada waktu itu, sehingga kami bisa tetap tidak terganggu dengan peraturan pemerintah, bahkan berkat beliau langsung menulis surat kepada Presiden, peraturan pemerintah itu bisa kita buat, bisa kita rubah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh rumah sakit daerah untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tadi saya sudah mengatakan ada satu hal mengenai anggaran yang belum diselesaikan, yaitu amanah dari Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan, di mana dikatakan APBN 5%, APBD 10% di luar gaji itu untuk sektor kesehatan. Pasal berikutnya mengatakan 2/3-nya untuk belanja publik. Pasal berikutnya mengatakan akan diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah. Nah, Pak Ketum, saya mengulangi anjuran saya, yuk sekarang yang menjadi leader dari 3 organisasi ya, SMI, Adinkes, dan Arsada. Selama setahun ini, selama berdirinya APKESMI ini, saya senang melihat perkembangan APKESMI yang cukup pesat, dan telah banyak hal-hal yang dilakukan untuk membantu akselerasi puskesmas. Mudah-mudahan ke depan hal ini bisa diteruskan, dan saya tentu bersama-sama seluruh anggota Dewan Nasihat berharap bahwa APKESMI bisa sukses untuk melaksanakan amanah yang disampaikan, yang diberikan oleh anggota. Prof. Nila dan Pak Dr. Trisna, saya mohon maaf, setelah ini harus segera check out karena harus ikut di dalam pertemuan berikut dengan Kementerian Kesehatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar. Baik, terima kasih Pak Umar atas saran-saran masukannya, dan titip salam, barangkali siapa tahu disinggung-singgung tentang puskesmas, ada yang sampaikan Pak Trisna tadi beberapa hal yang mungkin bisa sambil diadvokasi. Insya Allah. Baik, ya, saya pamit ya. Ya, baik, Pak Umar, terima kasih banyak Pak Umar. Terima kasih. Salam Umar. Ya, makasih Pak Umar, saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin Pak Umar. Sama-sama, saya juga mohon maaf kembali lahir batin. Baik, selanjutnya sambutan dan arahan dari Ketua Dewan Pakar kepada Ibu Prof. Nila. Saya persilahkan, Bu.
Ya, terima kasih Dr. Pak Kusnedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati tentu Ketua dari Apkesmi, Dr. Trisna, ada Wakil Sekjen, Dr. Irma, kemudian juga tentu Dr. Nisma, dan Dr. Frans yang ada hari ini, ada dari Kaltim. Ini saya coba lihat dari partisipan, ini juga banyak dari yang jauh-jauh hadir. Saya tidak sebut satu demi satu, dari Sulut ada, atas kehadirannya. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Bentar. Tolong Mila, saya lagi ngomong. Oke, baik. Memang apa yang dikatakan tadi oleh Dr. Umar Wahid, kita sudah melewati atau sudah melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan selama 30 hari kita berpuasa, dan insya Allah ibadah kita dapat diterima oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Dan kita memasuki bulan Syawal dengan tentu hari kemenangan ini kita rayakan dengan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Kepada semua tentunya saya mohon maaf, mungkin ada kesalahan kami ataupun kekurangan dari kami. Namun kita kembali kepada Apkesmi, saya juga merasa berterima kasih dilibatkan untuk ikut di dalam Apkesmi ini. Yang memang kalau kita lihat apa yang dikatakan Dr. Umar tadi, semua itu benar, bahwa kita memang harus melakukan perjuangan untuk menguatkan bagaimana layanan primer ini. Mungkin tadi kita sudah berbicara bagaimana kita memulainya tidak sekaligus tetapi tahap demi tahap, dan tentu kami mengharapkan kita membuat forum diskusi grup FGD, mungkin satu topik yang lama-lama nanti kita satukan dan apa yang akan kita perjuangkan. Dengan era pandemi ini, saya rasa sudah terbukti betul bahwa layanan primer ini sangat dibutuhkan. Kewilayahan ini harus dijaga kesehatannya masyarakat kita, dan ini sangat terbukti bahwa kesehatan ini membawa dampak yang luar biasa yang tentu juga tidak menyenangkan bagi kita semua. Dampak ekonomi, dampak sosial yang begitu besar terjadi akibat pandemi ini hanya karena virus. Tapi kalau kita melihat kembali kenapa terjadinya virus ini, tentu barangkali saya selalu masih pakai teori Bloom, bahwa teori Bloom itu mengatakan perilaku, akhirnya lingkungan yang dirusak, yang akhirnya tentu kembali kepada kita manusia, kita akan terkena sesuatu. Namun secara agama mungkin bencana ini adalah satu peringatan dari Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu kita harusnya berubah. Kita harusnya melakukan sesuatu yang untuk memperbaikinya. Dan harapan saya dari Apkesmi ini, barangkali layanan primer ini merupakan suatu ujung tombak. Dan banyak hal tadi sudah dibicarakan, baik mengenai anggaran, mengenai sumber daya manusia. Namun mungkin pikiran bodoh saya saja, mari kita menunjukkan mungkin sesuatu yang bernilai dari kewilayahan yang dijaga oleh puskesmas ini. Dari sesuatu yang positif, mungkin bisa mengangkat kita untuk melakukan negosiasi kepada hal-hal yang lain. Betul tadi dibicarakan, saya juga khawatir anggaran puskesmas itu dianggap berlebihan. Saya mengalami pada waktu di Kemenkes dengan Kementerian Keuangan. Saya agak sedih sekali mendengarkan bahwa kan duit kalian banyak di puskesmas, berlebih dianggap bahkan. Karena itu waktu itu kejadian kapitasi yang tidak terpakai 3 triliun ya kalau nggak salah, dapat tuduhan seolah-olah kita melakukan tindakan yang negatif. Padahal itu terkait dengan pimpinan dari tentu dari daerahnya. Jadi artinya memang kalau kepala puskesmasnya tidak kuat, mereka tidak bisa meminta uang. Tadi yang disebut BOK sampai bulan Mei ini saja belum turun. Bagaimana kita mau mengerjakan pekerjaan upaya kesehatan masyarakat. Banyak hal lagi barangkali yang kecil-kecil, oleh karena itu saya usul kepada
Apkesmi, melalui Dr. Trisna, kita juga mesti mendengarkan dari mereka. Mungkin kita bikin grup-grup kecil, kita dengarkan, kita lihat apa saja menjadi masalah yang dapat mungkin kita bantu untuk kita selesaikan. Jadi saya kira karena ini adalah acara halal bihalal, mungkin bukan acara menyelesaikan masalah dari layanan primer. Sekali lagi barangkali dengan kita setelah beribadah, dan ibadah ini kita lanjutkan dengan berbuat sesuatu yang baik yang dapat tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Saya kira era COVID ini betul-betul menunjukkan betapa menyedihkan, menyengsarakan masyarakat. Saya rasa betul-betul barangkali ada Dr. Frans nih. Dr. Frans, saya sangat mengingatkan kepada Pak Presiden, kesehatan itu fundamental, dasar. Jadi tidak boleh diajak main-main di sini. Ini akibatnya kita lihat di ekonomi. Seringkali saya akan sering merasa, mungkin saya terlalu sensitif, kesehatan seolah-olah dianggap terpinggirkan waktu itu. Dan saya selalu kena dikatakan biayanya, anggarannya paling besar. Padahal anggarannya itu untuk Kemenkes terpotong-potong yang akhirnya juga sebenarnya tidak begitu besar. Saya tahu betul bagaimana Yankes itu dengan susah payah untuk mengatur keuangan dari rumah sakit. Tadi saya terima kasih juga kepada Dr. Umar yang menghargai saya barangkali atau Kemenkes untuk rumah sakit daerah. Saya setuju banget. Karena sistem regional itu harus dibuat. Tidak mungkin kita semuanya langsung ke pusat. Karena itu sistem regional itu harusnya dibuat dengan baik sehingga akhirnya masyarakat mendapatkan akses. Mulai dari tadi layanan primer, bahkan mungkin dari posyandu, itu kan di wilayah dari layanan primer, dan posbindu dan sebagainya. Ini luar biasa yang akan kita hadapi setelah era COVID. Barangkali ini yang saya titip, ibadah kita, mari kita lanjutkan. Ibadah, tentu ibadah untuk berbuat, untuk di duniawi ini juga sangat diperlukan. Insya Allah Tuhan akan memberikan kita jalan kalau kita berniat yang baik. Mungkin demikian Dr. Kusnadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nila yang sudah memberikan banyak masukan dan arahan. Insya Allah di lain waktu Prof ya kita akan diskusi kembali. Insya Allah kita akan agendakan malam ini, nanti mungkin di akhir kita juga akan buat kesepakatan untuk diskusi DPP nanti. Baik, selanjutnya sambutan dan arahan Ketua Umum pada Dr. Trisna Setiawan, saya persilahkan. Pak Kus, dipersilahkan dulu Dr. Fran, Pak Kus. Oh boleh. Baik. Ya, mohon maaf Pak Frans. Mungkin langsung aja Dr. Trisna deh, langsung ketua aja. Enggak nama apa. Baik. Sekali kita dengar Dr. Frans dong. Iya dok, silakan Dr. Frans. Ulang tahun. Ulang tahun, udah tinggal duduknya di kamar lagi, asik banget dia tuh. Di Bogor lagi. Nanti saya kasih hadiah ulang tahun Pak Frans. Asik. Dr. Frans, monggo. Baik, silakan Pak Frans, mereka ada masukan-masukan Pak Frans. Mungkin sedikit aja. Yang saya hormati tentu Prof. Nila, yang luar biasa memperhatikan Apkesmi ya, dan tentu saja lebih berhubungan dengan kesehatan secara keseluruhan masyarakat Indonesia. Pertama pada kesempatan malam hari ini juga saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk seluruh teman-teman sejawat, dan mungkin dari ujung timur sampai ujung barat kita mungkin hampir mungkin tidak pernah ketemu, tapi lewat virtual seperti ini kita bisa bertatap muka, dan tentu saja banyak hal yang menjadi tantangan bagi nakes kita, bagi tenaga-tenaga yang ada di puskesmas maupun tenaga-tenaga khususnya yang ada di Apkesmi ini. Hal-hal yang mungkin menjadi diskusi kecil tadi menjadi patokan kita untuk kita memulai
bersemangat lagi untuk setelah Lebaran ini kita maju terus, kita berjuang untuk meningkatkan derajat kesehatan bangsa kita, apalagi pada posisi COVID saat ini, dengan aturan-aturan yang disampaikan oleh pemerintah beberapa waktu yang lalu, mungkin banyak masyarakat yang salah memahami, sementara hal ini juga menjadi peran dari kita yang ada di tingkat dasar ya, dalam hal pelayanan kesehatan, baik penyuluhan maupun penanganan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan di masyarakat kita. Saya berharap mungkin lewat Apkesmi ini akan lebih jelas lagi peran kita pada waktu-waktu yang akan datang. Itu aja mungkin. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Sekjen atau kepada Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Frans. Tetap sehat Pak ya. Baik, selanjutnya Pak Ketua Umum, Dr. Trisna, saya persilakan. Terima kasih moderator yang sudah memberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Apkesmi, Puskesmas kuat, masyarakat sehat, Puskesmas kuat, Indonesia sehat. Yang saya hormati Ketua Dewan Pakar, Prof. Nila, kemudian juga Ketua Dewan Penasehat, Dr. Umar, Dr. Fran, mudah-mudahan nggak ada yang terlewat ya. Kemudian saya hormati juga pengurus DPP, Pak Sekjen, dan juga saya lihat ada beberapa dari Ketua DPW yang hadir ya di sini. Selamat malam. Ada juga yang paling jauh tadi dari Dr. Marganti Nainggolan nih dari Papua ya. Selamat malam Dr. Marganti. Salam sehat ya untuk seluruh teman-teman di Papua. Kita ucapkan syukur alhamdulillah bahwa pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul, bersilaturahmi, halal bihalal. Mudah-mudahan segala kesalahan-kesalahan kita bisa saling memaafkan ya. Karena bagaimanapun juga pada saat kita bertemu, berbincang-bincang, berdiskusi, barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan. Oleh karena itu, marilah kita bermaaf-maafan, mengikhlaskan apa yang pernah kita lakukan kepada teman-teman ataupun dari teman-teman kepada kita. Mudah-mudahan seperti kata Prof. Nila tadi, kita kembali di bulan Syawal ini menjadi fitri semuanya ya. Saya sangat gembira sekali di sini ada Prof. Nila, ada Dr. Fran, ada Pak Umar yang selalu memotivasi dan sangat care dengan kegiatan-kegiatan Apkesmi, sehingga kita DPP ini harus bersyukur ya, karena banyak sekali supporting yang diberikan oleh senior-senior kita. Mudah-mudahan dengan supporting dari beliau-beliau ini, Apkesmi ke depan bisa lebih berkiprah lagi di tingkat nasional ini. Saat ini memang kalau saya perhatikan, peran Apkesmi ke depan itu sangat diharapkan sekali ya oleh seluruh stakeholder, khususnya juga oleh Kementerian Kesehatan ya. Banyak sekali undang-undangan yang diharapkan kehadiran Apkesmi oleh jajaran Kementerian Kesehatan ini. Oleh karena itu saya mengharapkan kepada teman-teman, marilah kita optimalkan, marilah kita tingkatkan kemampuan Apkesmi melalui bidang-bidang yang ada ya, dari bidang 1 sampai dengan bidang 6, sehingga pada saat kita diundang oleh Kementerian Kesehatan atau jadi oleh lintas sektor lainnya, kita lebih siap lagi ya. Seperti tadi pada saat kita menghadiri undangan dari Dirjen Yankes, banyak sekali harapan yang disampaikan kepada Apkesmi. Termasuk juga barangkali pandangan-pandangan yang belum sejalan dengan Pak Dirjen Yankes ini ya terhadap Apkesmi.
Karena banyak sekali yang seharusnya puskesmas diperkuat, sedikit banyak saya lihat agak dipreteli ya, terutama dalam hal anggaran gitu ya. Tadi saya sampaikan juga misalnya bahwa puskesmas ini menjadi pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayahnya. Dulu waktu zamannya Prof. Nila, puskesmas ini mempunyai kemampuan untuk mengkoordinasikan pasienkes yang ada di wilayahnya ya. Saya ambil contoh misalnya ada satu puskesmas dengan wilayah kerja 7 kelurahan. Jadi biasa dari 7 kelurahan itu hanya 1-2 saja yang penduduknya padat dan menjadi pusat keramaian. Nah, biasanya pasienkes yang ingin berpraktek itu orientasinya adalah profit ya, mencari keuntungan. Sehingga mereka hanya maunya itu di kelurahan 1 dan kelurahan 2 yang memang padat penduduknya, kemudian marketingnya bagus. Sementara kelurahan 3, 4, 5, 6, 7-nya mereka mengabaikan gitu. Nah, ini kita sampaikan juga tadi bahwa pada saat pasienkes memang mau beroperasi di wilayah kerja kita, mohon puskesmas juga bisa kembali dengan konsep sebagai pusat pembangunan kesehatan di wilayahnya, termasuk juga mampu memberikan pengaturan sehingga wilayah-wilayah yang memang masih memerlukan pelayanan kesehatan dari paskes swasta juga mereka mau diatur untuk menempati kelurahan-kelurahan yang memang kita anggap perlu ada bantuan dari paskes swasta. Nah, ini barangkali peran seperti ini harus kita kedepankan kembali bahwa puskesmas memang menjadi pusat pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Nah, tadi juga disampaikan bahwa ada sekitar 300 puskesmas yang belum ada dokternya. Ya ini mungkin upaya kita juga sama-sama, karena samalah dokter atau tenaga profesi lainnya juga pada saat penempatan mungkin juga milih-milih ya. Dulu ketika saya masih bergabung di Kabupaten Bogor, pada saat akan ditempatkan di daerah Jonggol, di daerah Jasinga, di daerah Cariu, itu menghindar gitu ya, menghindar. Nah, ini mungkin ke depan untuk daerah-daerah yang memang kekurangan tenaga medisnya, baik dokter ataupun dokter gigi, mudah-mudahan melalui Apkesmi pun kita bisa membantu membuka wawasan teman-teman dokter supaya mau berkiprah di seluruh Nusantara ini. Jangan sampai ada daerah-daerah yang memerlukan dokter, dokter gigi atau OP yang lainnya, ini tidak mau teman-teman kita untuk ditugaskan ke sana. Kemudian barangkali saya juga mengingatkan kepada teman-teman Apkesmi, DPP maupun DPW bahwa harapan dari lintas sektor, dari Pemda, ya, dari Kementerian Kesehatan itu sangat besar terhadap Apkesmi. Oleh karena itu, marilah teman-teman yang memang sudah mendapatkan job description di DPP ini untuk meningkatkan kualitas di bidangnya masing-masing ya. Bidang kita ada 6, mudah-mudahan ke depan masing-masing bidang ini bisa meningkatkan aktivitasnya ya. Sehingga harapan-harapan dari stakeholder tadi bisa diakomodir oleh teman-teman Apkesmi. Barangkali saya mengingatkan saja bahwa saat ini sudah ada 10 DPW ya. Sudah ada 10 DPW yang terbentuk dalam waktu yang relatif singkat. Ini terima kasih kepada Ketua Bidang OPH nih, Dr. Eka dan jajarannya yang sudah sangat giat untuk mengembangkan DPW-DPW ini. Mudah-mudahan nanti akan berkembang lagi daerah-daerah lainnya menjadi DPW-DPW yang baru, sehingga dalam waktu paling tidak 1 tahun, 50% DPW sudah terbentuk ya. Jadi kalau kita lihat ada 34 provinsi, mudah-mudahan 1 tahun pertama Apkesmi ini 17 DPW bisa terbentuk. Hanya yang perlu disayangkan dari 10 DPW sudah terbentuk ini baru 2 yang sudah melakukan pelantikan ya. Mudah-mudahan yang 8-nya ini melalui pengurus yang sudah ada, yang sudah terbentuk juga bisa melakukan proses pelantikan. Karena bagaimanapun juga DPW akan resmi, akan sah apabila sudah ada proses pelantikan itu sendiri. Selanjutnya juga setelah terbentuknya DPW, kita berharap bahwa DPW-DPW ini juga bisa meneruskan pembentukan DPC di wilayahnya ya. Karena DPC ini juga penting sebagai kepanjangan tangan dari DPW-DPW.
Dan kalau kita lihat juga baik DPP maupun DPW sebetulnya yang lebih action di lapangan adalah DPC-DPC ini. Oleh karena itu mudah-mudahan teman-teman para ketua DPW dan jajaran pengurusnya bisa segera mengkondisikan wilayahnya untuk segera membentuk DPC-DPC. Saya lihat Jawa Barat, Kalimantan Timur ini sudah mulai bergerak ya untuk membentuk DPC ini, dan kita dari DPP mari kita dukung upaya-upaya DPW yang sedang memproses DPC ini sehingga proses pembentukan DPC itu bisa betul-betul sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya DPP. Kemudian juga saya dan jajaran pengurus inti barangkali juga nanti perlu melakukan revitalisasi pengurus ya. Jangan sampai, saya sering dikritik nih oleh beberapa pengurus DPP. DPP ini pengurusnya gemuk, tapi yang aktif hanya sekian orang. Gitu. Saya katakan bahwa memang di mana-mana organisasi yang baru tumbuh dan berkembang ini akan selalu ada trial dan uji coba dan seterusnya ya. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa melakukan revitalisasi. Karena beberapa teman yang sudah kita tunjuk di pengurus juga ada yang mengajukan pengunduran diri karena ternyata di saat awal mereka sangat antusias untuk bergabung dengan Apkesmi, tetapi karena situasi dan kondisi di lapangan, ternyata tugas-tugas mereka tidak bisa menyisihkan waktu untuk Apkesmi ya. Ada beberapa teman yang WA ke saya, daripada saya nanti menjadi penghambat di Apkesmi, lebih baik saya mengajukan pengunduran diri. Nah ini sangat kita hormati, sangat kita hargai ya. Ada yang memang ingin terjun dan saya lihat kualitasnya sangat bagus, tetapi karena memang kebutuhan di dinas kesehatannya, mereka tidak bisa terjun lagi di Apkesmi. Saya lihat banyak juga di susunan DPP Apkesmi ini yang berasal dari dinas kesehatan ya. Ini kita minta bantuannya teman-teman juga untuk mengembangkan Apkesmi yang pada saat awal mereka siap, sanggup, tapi dalam pelaksanaan ternyata kesibukan di Dinkesnya sangat luar biasa. Nah, mungkin nanti untuk beberapa bidang bisa melaporkan ke saya, ke Pak Kus, ke yang lain-lainnya, supaya kira-kira yang perlu direvitalisasi ya untuk meningkatkan kinerja masing-masing bidang ini boleh kita diskusikan lagi. Ya. Kemudian perlu diinformasikan juga tentang legal standing ya. Alhamdulillah proses perizinan on progress terus. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga kita bisa menyampaikan kembali persyaratan-persyaratan yang memang tahapan prosesnya itu sangat ABCDEFGH-nya itu harus betul-betul dilalui ya. Kemudian juga kita harapkan nanti dari sisi keuangan Apkesmi barangkali ya, ini di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pun disebutkan bahwa salah satu sumber keuangan dari Apkesmi adalah dari iuran anggota ya. Nah ini barangkali ke depan kita bahas lagi lebih rinci karena terus terang kalau saya lihat anggaran Apkesmi ini perlu mendapat perhatian dari kita semua ya. Karena ketika kita mengadakan seminar, ketika kita mengadakan kegiatan-kegiatan lainnya, saya kadang-kadang suka bersedih hati nih melihat narasumber hanya diberikan ucapan terima kasih. Ya ini mudah-mudahan ke depan Apkesmi bisa segera iuran anggotanya bisa segera dimulai sehingga mempunyai anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut. Ini salah satu yang sudah terbentuk juga, sedang dalam proses tapi sudah 90% terbentuk, yaitu tim workshop untuk akreditasi ya. Ini terima kasih nih kepada Dr. Tri dan tim yang sudah mencoba melakukan konsolidasi. Nah ini mungkin nanti Prof, ini yang pertama kali akan kita ajak untuk berdiskusi, yaitu tim akreditasi ya, tim akreditasi dari Apkesmi. Karena kalau saya lihat sekarang ini Puskesmas sangat membutuhkan sekali advokasi dan arahan-arahan dari tentang akreditasi. Tetapi mereka selalu berada di luar kontrol Apkesmi ya. Banyak sekali lembaga-lembaga yang berbayar yang justru dijadikan
lahan oleh mereka kepada puskesmas ini. Mudah-mudahan dengan terbentuknya tim Apkesmi ini, paling tidak teman-teman puskesmas juga bisa ikut serta dalam proses pencerahan, penyegaran tentang akreditasi ini, sehingga juga ini menjadi salah satu sumber anggaran untuk puskesmas ya. Tentu nanti kalau dilihat dari sumber dayanya hampir semua 15 orang yang terlibat dalam tim akreditasi ini mereka adalah para surveyor ya. Para surveyor yang sudah berpengalaman di dalam melakukan akreditasi, sehingga nanti kualitas dari tim akreditasi ini tidak perlu diragukan, termasuk juga nanti kita akan kerjasama dengan Adinkes dan juga dengan tim akreditasi dari Kemenkes ya, sehingga betul-betul tim akreditasi Apkesmi nanti akan lebih luar biasa lagi. Banyak sebetulnya yang perlu saya ingatkan kepada teman-teman, namun karena ini acaranya adalah acara halal bihalal, mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini, dan selanjutnya acara saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Trisna. Ya, sebenarnya banyak sekali Pak yang mau kita sampaikan ya, tapi karena saatnya momennya kurang tepat barangkali hari ini. Ya, Prof. Nila dan Dr. Franz, perlu kami sampaikan bahwa yang hadir pada malam hari ini hampir semua pulau besar yang ada di Indonesia ini hadir, Bu. Jadi dari Sumatera ada Dr. Repelita ini, kemudian dari Kalimantan, banyak sekali malah Kalimantan di Kaltim, Kalsel, Kalteng, Kalbar, hanya Kaltara yang tidak hadir. Kemudian Sulawesi juga ada Sulawesi Utara, kemudian Papua ada Dr. Marganti. Alhamdulillah. Ya memang mohon maaf teman-teman sekalian. Palembang kita ada tidak, tuh Palembang, Dr. Erviana. Ya kita tidak share undangan ke seluruh teman-teman hari ini karena pertimbangan kita tadi adalah kita ter-downgrade akun kita Zoom sehingga terbatas undangan yang tadinya kapasitas kita 1000 hanya bisa menampung 100, sehingga hari ini kita setting untuk teman-teman DPP dan beberapa yang bisa kita akomodir. Yang mudah-mudahan di lain waktu, tadi saya sudah komunikasi dengan Dr. Eka untuk kembali kita upgrade akun Zoom kita, karena setelah ini tentu kita akan banyak pertemuan-pertemuan. Ya Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah disampaikan oleh banyak narasumber tadi, baik Ketua Dewan Penasihat kita, Ketua Dewan Pakar kita, dan Ketua Umum kita, bahwa banyak sekali hal-hal yang harus kita bahas, karena memang yang kita rasakan saat ini di DPP, hampir tiap hari kita dapat tuntutan dari Kementerian Kesehatan untuk memberikan data, untuk mengakselerasi teman-teman di puskesmas, ya, sehingga pada saat kita diundang oleh kementerian, kadang-kadang kita juga belum siap data ya, maaf. Oleh karena itu kita akan agendakan dalam beberapa waktu ke depan, mudah-mudahan di pekan ini kita bisa agendakan salah satu pertemuan ya, untuk khususnya adalah teman-teman para ketua bidang untuk kita bahas kembali minimal adalah data-data atau program-program yang bisa kita persiapkan dalam waktu dekat, yang up to date ya dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Beberapa kali kemarin terakhir kita juga diminta Ibu PLT Dirjen Kesmas untuk memberikan solusi-solusi ya, kiat-kiat di puskesmas, kendala-kendala apa yang ada di puskesmas, karena menurut pengamatan Kementerian Kesehatan saat ini juga 3M dan 5M dan 3T kita belum maksimal berjalan, kendalanya seperti apa, dan kemudian solusi apa yang kira-kira yang dikehendaki oleh puskesmas. Belum lagi dari Yankes tadi, 2 hari ini Pak Trisna ya, 2 hari ini kita rapat tentang revisi Renstra, Yankesdas dan rujukan, ya, dan itu masih banyak sekali belum kita sampaikan. Jadi karena rapatnya tadi lintas organisasi profesi dan lintas asosiasi, sehingga kita juga kebagian waktu tidak terlalu banyak. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan ini kita akan mencoba membuat rumusan terkait dengan Yankesdas dan rujukan, ya, yang akan kita sampaikan sebagai rekomendasi Apkesmi kepada Kementerian Kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa diskusi langsung dengan Pak Dirjen, Prof. Kadir, untuk menyampaikan bagaimana kondisi-kondisi puskesmas ya. Ya, saya mohon mungkin nanti
dengan Dewan Pakar kita akan juga rapat, Pak Ketum ya, kita akan coba membuat kajian-kajian, kita akan buat rekomendasi yang dasarnya ada analisis ya, tidak tidak kira-kira. Kemudian buat teman-teman yang belum terbentuk DPW, mudah-mudahan bisa diakselerasi untuk segera membentuk. Alhamdulillah mulai tadi ini sudah sedang bergerak. Jawa Tengah ya, Jawa Tengah sudah membentuk tim, ada grupnya sudah untuk mencoba melangkah ke arah pembentukan DPW. Dan karena ini sudah masuk di bulan Syawal, artinya tidak terkendala lagi dengan kegiatan-kegiatan Ramadan. Mudah-mudahan teman-teman yang DPW-nya belum melakukan pelantikan, silahkan melakukan pelantikan. Sesuai dengan kita belum sampaikan pedoman pelaksanaan pelantikan, nanti kita akan share ke teman-teman ketua DPW ya, nanti kita diskusikan kembali. Barangkali ada masukan dari teman-teman DPP ataupun DPW yang ingin disampaikan, atau sekedar bersay hello dengan para sesepuh kita, Prof. Nila dan Pak Frans. Saya persilakan, kita punya waktu 5-10 menit sebelum kita tutup. Saya persilakan teman-teman sekalian. Assalamualaikum Pak Sekjen. Ya, silakan Pak Wijanarko. Pak Wijanarko silakan. Wijanarko dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Nila, Erbatin, Prof. Selamat malam, minal aidin wal faizin. Saya sebagai Kor Kalimantan, mumpung ada kawan-kawan dari Kalbar ini, yang kemarin rencananya mau mengadakan kegiatan yang tertunda ini, nanti saya bisa menjawab jawaban agar secepatnya paling tidak di sini kita sudah ada terbentuk pengurus nanti di Kalbar. Tadi saya lihat Dr. Mami ya, Mami ada tadi kalau nggak salah ya. Ya, mohon reportnya nanti Mbak Mami bagaimana kondisi Kalbar ya. Karena PR selanjutnya Pak Sekjen dan Pak Ketua yang harus kita garap di Kalimantan adalah Kaltara yang sampai hari ini saya akses ke sana. Kawan yang saya coba hubungi dan kebetulan saya hanya punya kawan di rumah sakit dan adalah salah satu kawan di puskesmas itu di Bulungan malah tidak memahami hal ini semua. Dan sampai sekarang saya belum ada dapat kontak di sana. Mungkin itu Pak Sekjen, Pak Ketua. Sekali lagi saya mau maaf lahir batin ya. Nabil Faizin masih di Sawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit melaporkan kalau gitu ya. Silakan, Bu Ami, silakan. Jadi begini, pada prinsipnya sebenarnya progresnya kemarin itu sudah sangat baik. Jadi kami sudah advokasi sampai ke Kepala Dinas Provinsi Kalbar, Bapak Harrison. Bapak Harrison sudah sangat menyambut baik dan bahkan sudah memberikan materi, artinya dia sudah memberikan topik dan tema untuk kegiatan kami untuk acara Apkesmi Kalbar ini. Hanya kemarin beliau menjanjikan untuk Kalbar 1 ya, jadi ingin Pak Gubernur juga hadir dan akan dia sendiri yang akan menghubungi Bapak Gubernur. Hanya mungkin sudah diketahui bersama bahwa Kalbar ini begitu mendekati, begitu minggu berikutnya itu kami itu ditempa oleh banyaknya arus balik dari Malaysia. Jadi ada sekitar masuk pengembalian TKI dari Malaysia dan itu tuh membuat badai COVID juga gitu loh. Dengan serta-merta gitu proses itu juga memberi beban yang cukup besar bukan hanya kepada Kota Pontianak tapi juga kepada Kalbar. Jadi sekarang sampai saat ini pun juga bagaimana melindungi ibu kota provinsi, melindungi Pontianak ini supaya tidak mendapatkan arus balik yang juga bersama-samaan dengan COVID gitu ya. Jadi teman-teman di puskesmas yang di wilayah perbatasan juga sedang lagi juga melakukan screening gitu.
kayaknya kondisinya yang membuat semua serba benar-benar, kami itu bulan puasa benar-benar ibaratnya kerja keras gitu. Nah, kemudian ini kami menemukan klaster-klaster yang sangat besar gitu, yang memang belum pernah sebiasanya didapati untuk tingkat-tingkat Pontianak atau tingkat-tingkat Kalbar. Jadi, dan biasanya langsung setiap klaster itu membawa korban gitu loh. Jadi kayak ini baru saja minggu lalu ini saya baru selesai dengan satu RT itu yang benar-benar satu RT semuanya positif gitu loh. Jadi kondisi-kondisi seperti ini sehingga memang belum memungkinkan. Jadi kami masih ya bernafas dulu. Tapi janji pasti akan segera kami menyelesaikan masalah Kalbar ini. Ini saya juga sekarang lagi isolasi mandiri ini menunggu hasil swab karena kontak dengan pasien positif udah banyak banget. Semoga sehat selalu. Ya, semoga negatif ya Bu Ami. Ya, mudah-mudahan amin. Jadi begitu sedikit laporan dari kami. Ditambah lagi juga memang belakangan ini kami juga agak dihebohkan dengan seperti Bapak Ibu juga semua tahu bahwa masalah penganggaran ini semua dibongkar lagi dengan adanya Juknisbok yang baru terbit, dan kemudian semua harus dikerjakan tapi duitnya juga tetap belum ada gitu. Jadi pembayaran tenaga kesehatan juga menjadi beban, jadi menjadi persoalan-persoalan yang dari segi keuangan akhirnya kami sering dibongkar pasang lagi. Jadi ada beberapa hal memang kesibukannya agak-agak rusuh gitu. Tapi sebenarnya memang kalau untuk Apkesmi Kalbar ini, memang yang kami tunggu hanya tinggal gong dari Kalbar 1. Dan itu memang beliau memang masih sangat sibuk sekali. Baik, itu sebenarnya sudah terberitakan lah saya kira bagaimana concern beliau terhadap masalah COVID-19 ini. Dan juga beberapa kebijakan beliau yang kadang-kadang juga agak menentang dengan kebijakan umum secara nasional seperti menutup Kalbar, memaksakan PCR dan sebagainya, itu juga sebenarnya mendapat banyak perlawanan juga untuk dari dalam gitu, walaupun kami sebenarnya sebagai nakes. Saya kira itu. Oh ya, lupa saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Sama-sama Bu Ami. Demikian laporan saya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Kalbar ya. Ya. Kalbar yang tertunda ini kemarin ya, sebenarnya harusnya sudah muspil, kemarin tertunda ya. Mudah-mudahan bisa secepatnya. 11.000 Bu Tri, silakan Bu Tri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Prof. Mila, saya Dr. Tri yang tadi disebut sama Pak Trisna, bagian ketua tim akreditasi yang akan baru mau jalan setelah minggu depan. Yang kedua, saya mau laporkan tentang Bali, Pak Pus. Saya sudah sempat ketemu dengan Kepala Dinas Provinsi Bali, tapi kayaknya Bali tidak terkena sedikit angin-angin dari Apkesmi gitu. Jadi saya tidak tahu bagaimana harus memulai membangun DPC di Bali gitu maksudnya. Dan kalau bisa ada orang perwakilan dari Bali masuk gitu ke DPP, saya mohon arahan aja gitu. Itu dari saya. Karena di Bali semangat, tapi saya belum bisa membimbing karena saya bukan DPW ya, saya bukan koordinator wilayah. Jadi saya tidak tahu harus bagaimana memulainya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tri. Ya, nanti kita bahas di bidang organisasi ya. Sana ada Pak Harmain ya, dan nanti kita akan komunikasikan kembali. Ya, sekalian sebelum saya tutup lahir batin, baik, silakan Pak. Prof. Frans dan teman-teman semua. Terima kasih. Mas Sekjen. Oke, baik Pak Muhammad ya, silakan. Nah, di sini Pak Ersi ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati Prof. Muluk sebagai penasehat dan tim ahli kami, dan teman-teman semuanya, mohon maaf lahir batin sebelumnya ada kesempatan ini. Saya sangat terenyuh dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi, Dr. Trisna, tentang dana kita, Dok. Jadi memang ini
menjadi sesuatu pertanyaan juga di kami di Kaltim. Kaltim kemarin alhamdulillah kami sudah dilantik dan sudah membuat DPC gitu. Nah, kemarin juga banyak pertanyaan dari DPC yang menyangkut tentang iuran. Jadi mohon nanti juga menjadi pembahasan di bagian keuangan kita, berapa persen iuran yang dari DPC ke DPW maupun untuk DPP gitu. Jadi biar terstruktur karena ini juga sangat mendesak gitu untuk kegiatan organisasi kita. Jadi banyak DPC yang bertanya per puskesmas bagaimana cara penganggarannya dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti kita bisa memberikan solusinya. Saya kira itu dulu Pak Sekjen, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung dilanjut dulu, Dr. Erzi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Dr. Erzi DU dari Sulawesi Utara. Saya Ketua DPW. Untuk laporan bahwa untuk Sulawesi Utara memang sudah terbentuk DPW dan DPC sudah dalam proses. Untuk masalah proses pelantikannya, saya sudah konsultasi ke Kepala Dinas, Ibu Kepala Bidang. Mungkin rencana besok ada Zoom meeting antara Dinas Kesehatan dengan seluruh puskesmas di bawah koordinasi saya, tapi mungkin ditunda nanti tinggal dalam waktu minggu ini akan ada Zoom meeting lagi dengan Ibu Kepala Dinas. Tapi untuk koordinasi pribadi saya sudah sempat koordinasi dengan Ibu Kadis dan Ibu Kepala Bidang. Mereka mendukung dan tinggal menyediakan tempat untuk pelantikan mungkin di kantor Dinas Kesehatan atau kantor Gubernur. Untuk koordinasi dengan Bapak Gubernur itu akan menjadi tanggung jawab dari Kepala Dinas Kesehatan. Untuk yang masukan dari Sulawesi Utara mungkin terkait peranggaran, jadi sekarang ini memang Sulawesi Utara rata-rata seluruh puskesmas sedang dalam refocusing dan pergeseran, jadi sosialisasi mungkin dari tentang Juknis BOK, vaksinasi itu yang mungkin dari hasil chatting di grup yang kami telah buat, ada banyak pertanyaan tentang BOK, tentang penganggaran BOK maupun tentang penganggaran vaksinasi. Jadi mungkin juga menambahkan seperti yang dari Pak Muhammad lalu sampaikan tentang iuran, ada beberapa puskesmas juga menanyakan tentang iuran untuk keanggotaan APKESMI ini. Cuma mungkin hanya itu yang disampaikan. Jadi selamat Idul Fitri untuk Prof. Ketua Dewan Penasihat, Prof. Dr. Muluk, Dr. Frans Mema, dan semua Pak Ketua Umum, Pak Sekjen, dan semua anggota DPP maupun DPW APKESMI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab saja tentang iuran tadi ya. Itu sudah diatur di anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga. Yang lebih rinci ada di pasal 26 anggaran rumah tangga, Pak Muhammad dan Dr. RG. Di situ disebutkan bahwa untuk iuran itu DPC nanti 65%, kemudian DPW 20% dan DPP 15%. Kira-kira seperti itu ya. Oh, iya. Besaran iurannya berapa, Dok? Rumah tangga, ya. Lanjut Pak Kus. Baik. Terima kasih ya untuk Pak Muhammad dan Dr. Ersi. Jadi nanti kalau besarannya sudah ada di ADART ya, tadi seperti disebutkan oleh Ketua Umum. Untuk teknis pembayaran, nanti bidang organisasi akan dengan kesekretariatan akan membuat rumusan mekanisme pembayarannya seperti apa gitu ya. Karena nanti kita akan susun ortalanya, mungkin karena Pak Dr. Eka juga sudah beberapa kali untuk ngajak rapat untuk bahas itu. Intinya adalah kita maunya sih teman-teman bayar itu tinggal bayar masuk ke rekening, kemudian rekening itu akan membagi sendiri sesuai dengan porsinya. Mudah-mudahan bisa begitu, nanti tinggal kerjasamanya dengan mungkin salah satu vendornya Bank mana gitu, supaya kita yang mudah, yang terjangkau di seluruh tanah air tentunya. Baik, selamat datang Dr. Rahmat Sentika, sebenarnya sudah masuk beliau ini. Selamat bergabung Pak Rahmat. Mudah-mudahan sehat selalu Pak ya. Alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Ya, minal aizin wal faizin Pak, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Pak Kusnadi, Mas Sekjen. Bu Nila, selamat malam. Iya, maaf lahir batin, Dr. Santika, Dr. Mehmet, apa kabar? Baik. Sehat selalu. Barangkali Pak
Sentika ada yang berikan masukan-masukan atau berapa yang mau disampaikan, saya persilahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Taqabbalallahu wa minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Amin. Semoga amal ibadah kita di bulan puasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di halal bihalal atau di pertemuan setelah Lebaran ini, mungkin bagi orang Islam ada 3 hal yang harus dipahami. Pertama, kita baru saja menyelesaikan Ramadan, semoga kita kembali menjadi fitrah. Yang kedua, jangan lupa membayar zakat ya, karena zakat adalah bahagian daripada kesempurnaan ibadah kita. Nah, kemudian dijanjikan bahwa kita akan menjadi kembali fitrah, kembali seperti sedia kala kita ketika lahir, bayi lagi, tetapi urusan dengan manusia belum selesai. Urusan hablum minannas harus diselesaikan masing-masing. Karena itu, saya juga pada kesempatan ini mohon maaf lahir batin, terutama bagi Prof. Nila dan jajaran yang dulu kita sama-sama pernah berbakti bagi bangsa dan negara. Kemudian bagi adik-adik yang tergabung dalam Puskesmas seluruh Indonesia, kami ucapkan juga selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Nah, berkaitan dengan urusan puskesmas ini, saya ingin mengingatkan 2 hal. Pertama, berkaitan dengan tata kelola mutu ya. Sekarang ini kebetulan dalam 1 bulan terakhir ini ada 2 atau 3 kali pertemuan yang bersifat lokakarya nasional yang semuanya merubah sistem dari akreditasi ataupun selama pandemi ini apa yang dilakukan. Yang pertama akan dibentuk yang namanya TPCB, Tim Pendamping Klaster Binaan. Artinya setiap kabupaten kota sudah dikeluarkan kegiatannya, kemudian DAK-nya juga sudah keluar, menunya sudah keluar ya, bahwa akan dibagi sejumlah klaster begitu binaan, sejumlah puskesmas dibagi dengan timnya. Kalau timnya ada 5, berarti jumlah puskesmas bagi 5. Kalau timnya ada 6, ya bagi 6, begitu kira-kira. Di dalam tim itu terdiri dari seluruh kepala seksi, kepala bidang yang mengurus Yankes, P2P maupun SDK, ditambah dengan dokter puskesmas yang puskesmasnya utama atau paripurna, ditambah surveyor yang tinggalnya di masing-masing kabupaten kota itu. Nah, ditambah dengan mungkin dari organisasi profesi, kalau bisa dari asosiasi puskesmas bisa masuk ke dalamnya, tinggal dinegosiasi dengan kepala dinas masing-masing. Nah, di sana ada 5 hal yang harus dibereskan. Pertama terkait dengan tata kelola mutu. Yang kedua terkait dengan PPI, ya. PPI. Yang ketiga berkait dengan keselamatan pasien. Nah, berkait dengan tata kelola mutu, itu ada yang mutu admin, kita berubah jadi manajemen kepemimpinan puskesmas, yang kedua UKM, yang ketiga UKPP, yang keempat program nasional, dan yang kelima bagaimana kita melakukan pemantauan evaluasi sampai melaporkannya ke tingkat nasional. Di dalam indikator mutunya ada 3. Yang pertama adalah indikator mutu prioritas puskesmas yang 5 tadi, yang admin, yang UKM, yang UKPP, yang program nasional, dan yang peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Jadi ada 5. Nah, dari masing-masing 5 ini mohon dipahami bahwa Permenkesnya sudah berubah dari Permenkes 75 ke 43. Tentu saja sepatunya pun berubah, sarana, prasarana, alat, tenaga, sistem informasi, sistem pemantauan, dan sebagainya berubah. Yang ujungnya adalah TPCB ini harus menyiapkan 2 kelompok puskesmas yang
sudah habis masa akreditasinya menjadi persiapan menghadapi akreditasi, sedangkan yang masih berlaku adalah pasca akreditasi, ada agendanya masing-masing. Nah, jadi mohon ini semua kelihatannya kerja berat ya, kerja besar, dan targetnya adalah di setiap kabupaten kota yang utama dan yang paripurna itu harus meningkat ya jumlahnya, dan yang terakreditasi harus 100% tahun 2024. Jadi program ini kelihatannya akan mulai bergerak di bulan Mei Juni ini, dan yang PPI justru berkaitan dengan AKB, dan ada tambahan dari Pak Menteri bahwa harus ada yang namanya program inovasinya. Jadi kelima dan kedua tadi itu menjadi sangat menarik bagi kita semua. Mohon kiranya asosiasi Puskesmas ISTI bisa melaksanakannya, karena anggaran sudah digelar, langkah sedang berjalan, persiapan sudah dimulai tanggal 27 Mei ini, sudah dikumpulkan semua surveyor, semua dan sebagainya. Jadi jangan sampai asosiasi tidak paham dengan gerakan ini, tiba-tiba kita tertinggal begitu. Karena itu mohon kiranya kita menyatukan diri, kemudian membereskannya. Nah, jadi kalau ini informasi dan sebagainya, nanti mungkin Pak Ketua dan Pak Sekjen bisa kita diskusikan dengan bersama. Ini kelihatannya sudah mulai jalan ya. Jangan mengharap ada akreditasi dulu, tapi ada yang namanya TPCB yang sekarang sudah di depan mata kita. Ada dua tugasnya, tim pendamping mutu eksternal dan tim pendamping mutu internal. Saya kebetulan terlibat di dua-duanya sebagai tim pendamping eksternal maupun internal gitu ya. Kalau yang eksternal saya bisa ke seluruh Indonesia, tapi sebagai internal saya hanya bisa di sekitar Provinsi Banten. Terima kasih Pak Ketum. Itu saja, mohon informasi ditindaklanjuti karena kelihatannya semuanya sedang lari ke sana, dan para surveyor sudah diuji kompetensinya, sudah ada yang lulus, yang tidak lulus sudah tahu semua sekarang, dan sudah punya tugas-tugas di masing-masing kabupaten kota. Demikian, terima kasih. Mohon maaf sekali saya sampaikan ini. Termasuk satunya lagi adalah kita memahami PPI ya, memahami imunisasi. Karena di imunisasi itu ada hal yang satu program, yang kedua ada yang gotong royong. Nah, di daerah-daerah yang tidak ada fasilitas kesehatan swastanya, tentu saja kita semua akan dimintakan untuk menanganinya. Silahkan baca edaran yang tadi malam baru disampaikan, dan saya sudah sampaikan ke Ketum kalau tidak salah. Ya, atau nanti saya kembalikan, saya sampaikan lagi edaran dari Menteri Kesehatan terkait dengan vaksin gotong royong ini. Jangan sampai kita nggak paham gotong royong, nggak ada yang vaksin mandiri, nggak ada ya. Jadi hanya dua, vaksin program dan vaksin gotong royong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Mehmet. Mungkin sedikit ditanggapi ini Pak Kus izin. Silakan. Jadi Kang Mehmet, kebetulan kita sudah membentuk tim akreditasi ini. Jadi nanti ketuanya ini Dr. Tri. Mungkin nanti saya mohon bantuannya nih ke Kang Mehmet supaya bisa masuk di tim tersebut sebagai pembina Kang Mehmet. Mangga. Dr. Tri nanti di add ya. Turn-on. Mangga dilanjut Pak Kus. Baik ya, ini bakal nyambung dengan apa yang disampaikan Dr. Tri tadi, akan coba bergerak mendalami lagi akreditasi ya Pak Mehmet ya. Ini ada yang, tapi mohon maaf ini ada yang penasaran tadi, katanya adakah sudah Permenkes yang terbaru tentang akreditasi puskesmas juga kita menggunakan yang lama atau siap yang baru nih Pak Rahmat ini? Tadi sudah saya sampaikan, jangan berpikir akreditasi, karena akreditasi sudah ditutup dulu sepanjang masa pandemi. Tidak dibicarakan akreditasi. Tapi peningkatan mutu dan keselamatan pasien harus tetap dijaga. Paham ya? Harus tetap dijaga.
cara menjaganya, semua puskesmas yang sudah habis masa akreditasinya sudah diminta membuat peraturan kan, membuat persetujuan ya, bahwa kami kepala puskesmas ini sudah mengirimkan akan melakukan itu ya. Nah, bersamaan dengan itu dibentuklah TPCB sama tim pendamping klaster binaan yang bersifat penjamin mutu internal. Itu dia akan mendampingi puskesmas supaya tetap dijaga tadi itu yang 5, tata kelola, PPI, peningkatan mutu keselamatan pasien program nasional ya. Jadi 5 bab sudah dilupakan saja, jangan pakai yang 99 bab, nggak ada lagi, sudah tidak ada. Komisinya juga sudah selesai, sudah dibubarkan katanya menurut undang Permenkes. Yang baru belum keluar, keluarnya tinggal ditandatangan sebenarnya sih. Tapi yang keluar duluan adalah TPCB ini. Ya, lokakarya sudah dijalankan, perintah sudah ditendang, uang sudah beredar ke semua dinas kesehatan. Nah, jadi udah nggak bisa mundur lagi kan. Nah, bentuknya adalah pendampingan bagaimana meningkatkan itu. Di dalamnya sama aja dengan akreditasi, cuma internal ya. Internal itu artinya hanya bersifat sekabupaten kota itu aja. Nanti saya kasihkan semuanya dengan Mbak Tri ya. Saya kasihkan kira-kira falsafahnya seperti ini. Siap. Terima kasih. Nuhun, Kang Mehmet nuhun. Ya, baik. Terima kasih Pak Rahmat. Jadi Bu Ami sudah terjawab ya pertanyaan Bu Ami ya. Artinya kita masih dalam situasi yang diistimewakan dengan pandemi ini. Dan ini memang bahasan yang menarik. Nanti kita akan buat sesi tersendiri Bu Tri ya untuk membahas tentang akreditasi ini ya. Baik, sebelum saya tutup, Prof. Nila barangkali ada closing statement. Ya, Prof. Makasih, nggak ada lah closing statement dari Dr. Trisna aja, baik Ketua. Silakan Dr. Trisna. Baik, terima kasih Prof. Saya rasa tidak perlu spesifik ya closing statement-nya. Saya kira teman-teman semua tadi sudah bisa menangkap ada informasi-informasi yang disampaikan oleh Prof. Nila tadi ya, tentang bagaimana peran Apkesmi ke depan, kemudian juga yang dari Prof. Umar tadi, khususnya tentang bagaimana kewajiban pemerintah dalam hal anggaran kesehatan. Ini tentu nanti kita tindak lanjuti melalui bidang 3 ya, bidang pembiayaan. Kemudian juga tadi dari Dr. Fran, dan yang terakhir juga dari Dr. Mehmet, informasi-informasi tentang perubahan bentuk akreditasi barangkali ya. Nah ini tim akreditasi puskesmas mudah-mudahan nanti bisa menindaklanjutinya dalam waktu dekat. Mungkin kita akan melakukan action pertama ini mungkin tentang tim akreditasi ini, sehingga teman-teman yang sudah butuh informasi lebih terang lagi tentang bagaimana kelanjutan dari akreditasi ini bisa segera terobati ya, karena bagaimanapun juga akreditasi ini seperti dua sisi mata uang ya. Di satu sisi kita mengharapkan peningkatan mutu, keselamatan pasien dan sebagainya, tapi di sisi lain juga pelaksananya ini harus lebih disederhanakan barangkali ya, karena selama ini yang kita rasakan cukup menekan baik fisik maupun psikis gitu ya untuk teman-teman di puskesmas. Nah ini barangkali bagaimana caranya konsep ini ke depan bisa membuat teman-teman itu senang gitu ya dengan akreditasi ini. Barangkali itu saja Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kepada Prof. Nila kami mengucapkan terima kasih dan mohon supportingnya terus. Dr. Fran juga, kemudian juga dan Dewan Pakar Kang Mehmet juga. Terima kasih. Mangga Pak Kus. Sama-sama, maaf lahir batin sekali lagi. Baik, ya. Sebelum kita tutup dengan doa, ada Ketua DPW yang juga hadir untuk menyampaikan ucapan selamat Idul Fitrinya. Pertama Dr. Gigi Masayu, saya persilakan. Dr. Ruby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon maaf baru bisa
join karena baru beres pasien. Yang terhormat Prof. Mila selaku Ketua Dewan Pakar, kemudian Dr. Trisna dan teman-teman DPP Apkesmi serta DPW yang ada di sini. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua diberikan kesehatan walaupun dalam suasana pandemi seperti ini. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Ruby. Selanjutnya Dr. Erliana Umar, monitor Bu, Ketua DPW Sumatera Selatan. Saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Prof. Nila, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ketum, semua DPP dan semua ketua DPP. Saya dari Palembang sebagai ketua DPW Prop Sumsel mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih untuk semua kebersamaan kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Jambi ini hadir Bu Lita. Silakan Bu Lita. Mewakili Jambi. Masih mute. Masih mute Bu Lita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Prof. Mila, Pak Ketum, Pak Sekretaris, Pak Fran, serta teman-teman dari DPP Pusat Apkesmi. Pertama-tama saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua kembali kepada fitrahnya. Kemudian di sini untuk Korwil Jambi dapat saya laporkan di sini Pak Ketum untuk Sumbabel. Kebetulan saya di Korwil Sumbabel. Pada saat ini baru terbentuk 3 DPW. Insya Allah setelah Lebaran ini kita akan berkoordinasi lagi dengan provinsi-provinsi yang lain. Mudah-mudahan nanti bisa terbentuk di DPW di provinsi yang lain nantinya. Demikianlah laporan dari saya dulu selaku Korwil dari Sumbabel. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Witri dengan siapa Dr. Winanda ini dan Bu Ais ya kalau nggak salah, ini merupakan inisiator Sumatera nih. Mereka bertiga ini Sri Kandinya Apkesmi di Sumatera nih, Prof. Pak Ridwan, masih monitor Pak Ridwan? Ketua DPW Kalteng. OTW sepertinya ini. Maaf ganti. Ya, masih mute ini Pak Ridwan. Dr. Marganti dari Papua. Ya, saya kira Papua deh. Ya, Pak Ridwan sebentar. Silakan Pak Ridwan. Ridwan udah masuk. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Pak Ridwan. Yang kami hormati Ketua Umum Apkesmi, yang kami hormati Sekretaris Apkesmi serta jajaran pengurus DPP Apkesmi kita, yang kami hormati Ketua DPW Apkesmi seluruh Indonesia yang hadir pada malam ini. Sebelumnya saya atas nama pengurus Apkesmi Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, mungkin perlu kami informasikan Pak Ketua dan Pak Sekjen, kita lagi menyusun agenda untuk pelantikan. Jadi sambil menunggu jadwalnya Pak Gub, kemarin kami sudah konsultasi dengan Kepala Dinas Provinsi ke kantor Gubernur. Nah, beliau masih menunggu waktu yang tepat untuk rencananya beliau akan ikut. Ini rencana beliau, tapi kita tidak tahu satu dan lain hal.
Karena di Kalimantan Tengah kasus COVID saat ini ya masih cukup tinggi kasusnya. Jadi kesibukan beliau Kepala Dinas maupun Pak Gubernur sehingga tertunda terus rencananya untuk pelantikan. Tapi mudah-mudahan harapan kami ada waktu yang senggang, mungkin di akhir-akhir bulan ini mungkin bisa kita agendakan. Nah, mungkin itu Pak Kus sementara yang bisa saya sampaikan dari Apkesmi Provinsi Kalimantan Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ridwan, hati-hati di jalan. Meluncur kita ke ujung timur, silakan Dr. Marganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Alhamdulillah, Pak Umar, Tum, Pak Sekjen, dan teman-teman lain. Mohon maaf lama tidak muncul di grup kita. Ya, seperti mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa kami masih jauh dari namanya kelancaran Telkomsel ya. Jadi mungkin saya atas nama perwakilan dari Papua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin perlu saya laporkan bahwa kami sudah berusaha semaksimal mungkin. WA grup kami sudah ada sebenarnya di Papua, tapi seperti saya bilang tadi, pada umumnya seluruh kabupaten kami itu terkendala di sinyal, ya jadi harus terfokus di WiFi. Jadi mungkin itu yang menjadi kendala kami di sini, tetapi itu pun tetap kami upayakan supaya kami bisa terbentuk DPW kami di Papua. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon dukungannya semua teman-teman. Semoga kita baru terfokus di beberapa kabupaten memang yang bisa sinyalnya tanpa menggunakan WiFi, tapi lebih banyak yang harus menggunakan WiFi. Jadi kendala ini semoga bisa kami atasi melalui program-program yang dari Dinas Kesehatan, dan sekali lagi WA grup kami sudah terbentuk. Semoga nanti berikutnya bisa ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Ketum dan Pak Sekjen. Atas nama mewakili teman-teman dari Papua mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Marganti dari Papua. Baik, Luar biasa. terima kasih Pak Marganti. Ya, tetap semangat Pak Marganti ya. Meskipun jauh dari kami, tapi senyumnya sangat dekat sekali. Baik teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, saat ini sudah pukul 21:42 di tempat saya di Kaltim, ya Bu ya. Jadi kalau di Jakarta baru 20:43 ya. Baik, barangkali cukup Pak Ketum ya. Cukup. Baik, untuk sebelum kita tutup, agar lebih afdal pertemuan kita malam hari ini, saya mohon untuk menutup dengan doa kepada Pak Haji Muhammad SK Memkes. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara sekalian, marilah kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing, dan bagi yang beragama Islam, marilah kita awali sama-sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Amin. Allahumma ya Allah, kami lemah tanpa kekuatan darimu ya Allah. Kami bodoh tanpa ilmu darimu ya Allah. Kami miskin tanpa kekayaan darimu ya Allah. Oleh sebab itu ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa para pimpinan kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami petunjuk dalam menjalankan amanah di Apkesmi ini ya Allah. Semoga Apkesmi ini memberi manfaat
kepada masyarakat kami, kepada bangsa kami. Allahumma ya Allah, jadikan amanah ini sebagai amanah tanggung jawab bagi kami, dan jauhkan kami dari kesombongan karena amanah yang ada pada diri kami. Allahumma ya Allah, kuatkan kami, sehatkan kami selalu, dan semoga pandemi ini segera berlalu dari negara tercinta kami. Rabbana jalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, semoga nilai-nilai kebaikan di bulan Ramadan bisa kami lanjutkan di luar Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf sekali, ternyata ada yang tertinggal. Pak Fajri, Ketua DPW Kalimantan Selatan, saya baru lihat. Mohon maaf Pak Fajri, apa kabar? Barangkali ada yang mau disampaikan Pak Fajri, silakan. Wajahnya agak kabur Pak Fajri. Iya, saya nggak lihat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua Dewan Pakar, Ibu Prof. Nila, Dewan Pakar lainnya beserta tim penasehat, kemudian Ketua Umum, Pak Sekjen, dan pengurus DPP lainnya. Saya atas nama DPW Kalimantan Selatan mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Perlu sedikit saya sampaikan, kami nanti dalam 2-3 hari ini akan mendiskusikan terkait nanti pelantikan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa mungkin dengan dibantu juga oleh DPP terkait dengan materi kalau terkait seminarnya nanti. Kira-kira itu aja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya sepertinya sudah seluruhnya DPW yang hadir juga sudah menyampaikan ucapannya, dan pada kesempatan ini saya ingin sampaikan sebuah pantun. Ikan teri, ikan biawan dijual masak di warung makan. Selamat Idul Fitri saya ucapkan. Salah hilap. Mohon dimaafkan, belum selesai Pak Ketua. Ini Sani, Pak Sekjen. Boleh nyambung. Ikan teri, ikan jelawat. Belum. Makan di warung terasa nikmat. Cakep. Saya yakin Apkesmi akan semakin kuat karena didukung oleh orang-orang hebat. Insya Allah. Baik, Prof. Nila, terima kasih banyak sudah bergabung dengan kami. Saya yakin sebenarnya banyak kerjaan dan lelah, tapi Ibu sudah luar biasa. Terima kasih Prof. Nila. Terima kasih Prof. Nila. Salam buat Prof. Farid. Semoga sehat. Terima kasih semuanya. Selamat malam sampai Papua. Terima kasih Prof. Saya live ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat datang Kang Asep. Terima kasih. Ya, mohon maaf. Mohon maaf lahir dan batin, izin live. Ya, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Nggak foto dulu Ya, Mbak Nisma ya. Pak Sekjen. Nggak foto dulu Pak Sekjen. Pak Udah pada keluaran. Tadi udah difoto. Maskernya. Foto dulu. Foto dulu ya. Ya, foto. Udah hilang lagi ini ya. Open kameranya ya. Aku nggak usah buka masker ya. Udah berantakan. Pak Bahri baru muncul ini, Pak Bahri ini. Cepet cantik Dokter Lubi. Maaf telat ya. Aduh. Tepat. Oke. Satu, dua, Izin lab ya. Izin lab. Terima kasih. Assalamualaikum. Sehat selalu ya. Sehat selalu. Makasih semuanya. Maaf lahir batin. Pak Kusnadi ditunggu Iya, versi Dokter tulisannya itu pantunnya. Iya, nanti Coba di-share di grup pantunnya. saya kirim nanti ke Bu Ami.
Mau belajar sama Pak Kus bikin pantun ah. Ya, kami di kantor tukang berpantun tidak pandai begitu. Itu ngarangnya Bu Nisma jagonya. Saya belajar sama Bu Nisma Saya 1 bulan. mancing-mancing. Yap, Kak Mehmet, makasih. Ya, Manisma. Ya, Dr. Nisma, makasih. Iya. Kasih semua. Makasih, Bu Nisma. Ketemu lagi. Ya. Bu Nisma dicari Pak Bahri nih. Kemana Kang Bahrinya? Ini ada ini baju merah. Ada baju merah. Aduh, baby boomer. Ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu ya. Ya Bu, terima kasih. Pak Ridwan. Pak Dokter Erzi sehat selalu. Saya dengar batuk-batuk itu. Ya, makasih. Besok swab tolong Pak ya. Makasih Bu Ami semua. sehat selalu ya. Selalu izin di. Iya. Baik. Mudah-mudahan negatif.